Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya Allahu ya Allah. Salah satu zikir utama dalam ajaran ilmu hakikat dan ma'rifat yang dipakai oleh orang-orang thariqah sufi adalah zikir Allah ya Allah. Itu kunci mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia kunci mengenal Allah, syaitan senang gak? Senang gak syaitan? Syaitan gak senang. Makanya beberapa orang yang bisa bicara dengan mic dan bisa menulis dengan kitab diwaswaskan oleh syaitan untuk membid'ahkan zikir Allah. Dia bid'ahkan tanpa dia sadari. Ya, dipoles-poles pakai dalil. Ya. Tapi saya berhusnuzon, kalau udah jatuh di ulama fatwanya keliru, cukup kita katakan dia keliru, kita nggak usah katakan dia kemasukan syaitan. Ya. Ya. Nah, zikir Allah ini pegangannya Syekh Samman. Syekh Samman kalau di ujung kitabnya Abah Gurus Kumpul, beliau terhubung melalui Maulana Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. Amin Al-Qutbi ngambil daripada Sayyid Hussein Aidid. Nah, ini dari zuriat Nabi SAW, ya. Dan beliau mengambil juga dari Sayyid Aidrus bin Umar bin Aidrus Al-Habsyi, ya. Beliau mengambil dari pamannya Sayyid Muhammad bin Aidrus Al-Habsyi, zuriat Nabi semua. Beliau dari Al-Allamah Syekh Abdul Baqi bin Muhammad Saleh Al-Ansari Al-Madani Anil Arif Billah Sayyid Muhammad Al-Karim Al-Qadiri Al-Hasani. Itulah sebabnya Abah Gurus Kumpul, kita belum fatihahkan beliau nih, habis ini kita fatihahkan ya. Abah Gurus Kumpul yang mengajari orang-orang di Banua ini salah satunya untuk mahabbah kepada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Karena silsilah thariqat beliau melalui zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ternyata juga masih zuriat melalui Datuk Kelampayan. Tadi Al-Aidrus ya guru ya? Al-Aidrus Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus ya. Walaupun tidak dimasukkan ke dalam nama daftar Rabithah Alawiyah. Wallahu alam apa sebabnya ya. Nanti tanya ke beliau yang lebih pakar ya. Al-Faqir ulun ngambil dari guru kami Abuya Hasan Al-Basri, Syekh Tariqat Samman ya. Juga Syekh Masri ya. Mereka mengambil dari murid-murid Syekh Abdul Qadim, ada namanya Syekh Jihan Al-Fatih, ada namanya Syekh Muhammad Kanis. Mereka berdua mengambil dari Syekh Abdul Qadim, Syekh Abdul Qabin mengambil dari Syekh Abdul Rahman Al-Khalidi As-Samani dari satu desa namanya Kumangu. Syekh Abdul Rahman mengambil daripada Syekh Muhammad Amin Ridwan, Syekh Dalail di Dalal Khairat di Madinah. Ini sanadnya nazil, Beliau ngambil dari Syekh Abdul Ghani Ad-Dihlawi An-Naqsyabandi As-Samani. Beliau ngambil dari Muhammad Abid As-Sindi, Abid As-Sindi dari pamannya Husain As-Sindi, dari Kutubul Aqwan, Kutubul Aqtab Sayyidina Syekh Muhammad Al-Karim Samman. Itu jalur kami. Dan alhamdulillah Al-Faqir diizinkan mengambil baiat dan talqin Tariqat Sammaniyah oleh beberapa syekh ya, ada minimal 4 syekh ya. Oleh karena itu waktu kita mengkaji kitab Kanzul Ma'rifah di dalam pagar ya, dengan izin itu maka kami mentalqinkan. Jadi karena izin itu, kalau tidak ada izin itu kami tidak berani mentalqinkannya, karena mentalqin tanpa izin itu sama dengan orang menggauli tanpa akad, haram hukumnya ya. Nauzubillah min zalik ya. Kita kembali ke depan ya.
Zikir pertama yang saya terima dari guru saya itu zikir hu Allah. Lalu hu-nya hilang, baca Allah, 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 Allah. Allahnya disambung Allahu, maka hanya hu begitu. Tapi itu nggak boleh diamalkan kecuali diijazahkan guru. Ya, mari kita fatihahkan Abah Guru Sekumpur Syekh Muhammad Zaini As-Samani. Al-Fatihah. Bismillah. Ya kenapa ya nasib. Wallahualadzim. Amin. Allahu ya Allahu ya Allah. Allah itu disebut Ismul Jalalah. Apa sebutannya? Nama agung. Oleh orang-orang Thariqat Naqsyabandiyah disebut Ismuz Zat, nama zat. Tapi oleh jumhur ulama disebut Ismul Jalalah, karena Ismuz Zat masih dirahasiakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Isim zat itu nama rahasianya Allah, hanya Allah yang tahu. Gitu. Ista'tsarallahu binafsihi. Allah sembunyikan di dalam dirinya. Yang tahu hanya orang-orang yang Allah hantarkan kepada yang tadi disebut oleh Guru Abdul Hadi, ma'rifatuz zat atau fana fiz zat. Ya malja'al qasidi ya ghausah. Wahai Allah, tempat kami menggantungkan harapan dan tujuan kami. Nad'uka muttarrina bis sifat. Kami memohon kepada Engkau ya Allah dengan sifat-sifat-Mu. Bimazharil asma, dengan nama yang Engkau zahirkan. Bisirriz zat, dengan sir zat-Mu. Muttarrin, muttarrinnya taruh di belakang, di depan. Apa mana muttarrin? Mau diterima nggak doanya? Ya, Pian mau diterima doanya? Benar, serius. Syaratnya satu, muttarrin. Apa arti muttarrin? Bantu menerjemah ini Guru Habib. Terjemahan enaknya apa? Mau enggak mau ya, terdesak gitu. Ya Guru ya, benar Habib. Ya, orang terdesak, kalau orang terdesak, ada kalau bahasa motivator ilmu kepepet. Hendak benar. Hendak benar. Itu tuh ya. Muttarrin itu apa? Hendak benar. Tidak tahan lagi. Kalau di kampung saya tidak tahan lagi. Asa kada tahan lagi. Dapat sanad bahasa dari beliau. Asa, rasa kada tahan lagi. Nah itu muttarrin. Ada satu hadis, 3 doa yang tidak ditolak. Nomor 3-nya al-mazlum, orang yang dizolimi walaupun kafir. Kenapa? Karena orang yang dizolimi kada tahan. Nah, gitu ya. Orang kafir itu saat dizolimi dia lupa kalau dia kafir. Maka di waktu pesawat tadi kami turbulen. Begitu ada bunda tadi. Itu semua nama Tuhan keluar di belakang. Tuhannya macam-macam. Ada yang non muslim itu nyebut ya Allah. Begitu. Nyebut ya Allah. Kok bisa? Orang yang kafir dia kufur, ada yang kufur nikmat, ada yang kufur kepada sang pemberi nikmat. Nah, kalau kafirnya baru kafir nikmat, saat terjadi kezaliman pada dirinya, dia ingat lagi kepada yang memberi nikmat. Jadi wa in kana kafiran di situ bukan kafir yang di sana, bukan kafir murtad, itu kafir bin ni'am, kafir kufur nikmat. Itu hemat kami menerjemahkannya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya. Itu syarat doa diterima. Maka nama apa yang muncul saat itu nama Allah.
Makanya orang yang lagi sakit dia nyebut Allah itu gitu. Orang lagi sakit apa dia sebut? Kata Syekh Saman, salah satu nama Allah adalah Ya, makanya Syekh Saman dibid'ahkan oleh sebagian orang Madinah. Tertulis tadi di manaqib? Tertulis. Itu artinya ya Allah. Ya. Ya Gauthah. Ya Allah yang Maha membantu, tolonglah kami. Sakit ya Allah. Coba orang sakit, kesakitan. Maka dia menyatakan itu menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya ini panjang syarahnya ini ya, bisifat, mazharil asma, bisirizat. Tapi kita ringkas aja. Mazharil asma, nama Allah itu rahasia. Maka Allah apa ya bahasanya? Kalau air dituang itu apa namanya? Dilimpahkan. Dituangkan semua rahasia itu kepada qalbu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mazharil asma itulah sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat objek Allah menampakkan namanya. Rahman Rahim tertulis Ra, Ha, Mim, Alif, Nun. Tapi bagaimana cara memahami Rahmannya Allah? Lihatlah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah para aulia-aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisirrizat, sir sifat, mazhar asma, sir zat. Jadi ada 3 sir. Maka tingkatan wali berdasarkan 3 tingkat ini. Ada wali yang makomnya sir nama, di atasnya sir sifat, di atasnya sir zat. Itu wali nama, nggak kenal sama wali sifat. Kalau mau faham ya, yang dari santri cari kitab Al-Insan Al-Kamil karya Imam, penulisnya zuriat Syekh Abdul Qadir Jilani, judulnya Al-Insan Al-Kamil, sudah diterjemah. Ya, sudah diterjemah. Beliau berguru ke orang Yaman, Syekh Ismail Al-Jabarti. Jabarti Yamani, sah? Ya. Lagi-lagi Yaman. Kenapa? Nabi SAW mengatakan Al-Iman Yaman wal hikmah Yamaniyah. Iman di Yaman. Tapi kalau hikmah, kemakrifatan, ketajaman kolbu dari orang yang mahabbah ke Yaman, orang yang terhubung sanadnya kepada Yaman, orang yang cinta kepada ahlu Yaman, maka disebut Yamaniyah. Dan sekarang Allah buka rahasia Yaman melalui Al-Habib Umar. Betul gak? Ya. Itu negeri konflik. Tapi dengan berkah wala aulia Allah itu nggak berasa konflik masuk di situ. Padahal di situ itu duitnya pakai apa, mata uangnya Yaman itu real. Realnya ada 2 jenis. Ada yang negeri konflik, ada yang Hadramaut Tarim. Dan beda nilai. Tapi berkah Al-Habib Umar dan para aulia yang mastur di sekitar dan sekeliling beliau, Allah masih jaga itu negeri. Ya. Dan bocorannya apa? Para zuriat Nabi sudah banyak yang hijrah ke negeri ini. Sudah banyak yang lahir kembali di sini. Bahkan marga-marga yang nggak ada di sana, di sini ada. Kalau nggak percaya tanya Habib Hamid yang ngurusin. Bener Habib. Itu berkah buat negeri ini. Ya. Cuma ya Habib itu manusia. Kalau ada Habib keliru, ya itu sisi manusiawinya. Jika ada Habib bercahaya, itu sisi nur kakeknya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada wali apa tadi? Wali nama, ada wali sifat, ada wali apa? Wali zat. Itu yang nyebut siapa istilah itu? Al-Imam Abdul Karim Al-Jili, zuriat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maksudnya apa? Contoh, ini biar gampang. Saya sama paman tahu nama, tahu gelar, tahu jabatan.
Itu beda loh sama orang yang tahu sifat dan kesukaan karakter paman. Orang-orang yang sekitar paman yang saya lihat solid sekali. Yang tadi ada mantan anggota tuh, dia cerita, mana beliau nih ya, dulu awal-awal ikut paman itu hati tuh kayaknya gak kuat katanya. Diajak keluar terus ya, masuk hutan keluar hutan, makan gak pakai protokol ya, benar paman ya, gak takut diracun paman. Ya, begitu aja, santai aja. Maka orang yang kenal kebiasaan-kebiasaan seperti itu berarti orang yang lebih kenal, tidak hanya sekedar nama, dia kenal sifatnya, karakternya. Apalagi orang yang sudah tahu jati dirinya, itu namanya sirri zat, tahu zatnya. Itu nggak banyak, yang tahu zatnya paling gurunya. Mungkin anaknya sendiri belum tahu. Ya, sifat sudah tahu, kalau zatnya belum tahu. Ya, ini saya ngomong kontan-kontan aja, cash aja. Sama, beliau-beliau ini di rumah, mungkin dimarahin sama istrinya, mungkin gak dihormati sama anaknya, sama saudaranya, sama tetangganya. Benar nggak Habib? Benar nggak guru? Ya. Kenapa? Allah menutupi rahasia-rahasia para kekasihnya dengan zawahir basyariyah, dengan sisi kemanusiaan. Maka supaya orang gak mengkultuskan wali, Allah takdirkan sang wali itu buat dosa. Supaya orang gak mengkultuskan tuan guru, maka Allah buat tuan guru itu hidupnya susah, kadang-kadang ngomongnya gak jelas, kadang-kadang begitu. Orang ngomong, masa tuan guru begitu, masa Habib begitu? Supaya mereka tidak tersilaukan oleh nur yang ada di dalamnya. Karena Imam Abul Abbas Al-Mursi, wali kutub pewaris Abul Hasan Syazili, salah satu thariqah yang juga dipakai oleh Imam Syekh Samman. Apa kata beliau? Para aulia itu di dalam dirinya ada lautan cahaya nama-nama dan sifat Allah. Jika itu dibuka, la'abaduhu, orang awam mengira itu Tuhan, maka mereka nyembah. Dukun aja cuma ngomong kun, disembah orang kok tanpa disadari, benar gak? Banyak orang menggantung harapan ke dukun, itu nyembah namanya. Apalagi aulia, air jadi obat, hembusannya menjadi berkat, udah meninggal kuburannya pun masih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ditakuti oleh saudara kita Wahabi, cuma mereka lupa. Nih saya baik-baik nih ngomong ke orang Wahabi, gak usah khawatir, kami belajar tauhidnya bertahun-tahun, belajar sifat 20-nya bertahun-tahun, belajar ma'rifat sifat, ma'rifat asma, ma'rifat af'al, sampai zatnya bertahun-tahun. Insya Allah gak akan terjebak, jangankan syirik yang besar, syirik khafi pun kami jaga-jaga kok, karena Insya Allah. Nah, maka tawassul indana min aqrabil wasail ilallah minal qurubat. Bertawassul itu salah satu jalan pintas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu punya masalah, pernah nggak punya masalah berurusan dengan kantor polisi? Pernah? Lalu ada kenalan orang dalam, beres nggak cepet? Nah itu orang dalam, itu tawassul namanya. Tawassul itu mengadu kepada orang dalam. Paham? Tawassul. Jadi tawassul bukan menyekutukan Allah dengan wali Allah. Justru kalau menyekutukan Allah dengan Nabi dan wali Allah, itu berkhianat kepada Nabi dan para wali Allah. Nggak ada. Coba saya tanya yang tadi baca tawassul, nyembah saya saman nggak? Yang tadi tawasul dengan saya saman, ya saman itu namanya nida, menyeru. Itu nyembah saya saman, itu nyembah Allah. Nyembah Allah kok. Ya saman kata mereka, ditulis tuh nida, ya ini bagian daripada syirik. Saya panggil, mohon maaf. Ini namanya siapa guru Ustadz? Namanya yang nomor kedua nih. Namanya Irfani.
Saya panggil, ya Ahmad Irfani, ya Irfani. Syirik nggak? Syirik nggak? Ya Habibana, ya Ali. Syirik nggak? Enggak. Manggil istri boleh nggak? Memanggil an-nida laisa bisyirk, bukanlah syirik. Oh kata dia, kata mereka nih, Syekh Saman sudah mati, ngapain ente panggil? Kan begitu. Mati. Mati dari mana? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu katakan para syuhada, apalagi para aulia, mereka itu mati hilang. Tapi mereka ahya, hidup di sisi Allah. Yurzakun, diberi rezeki. Limpahan rezekinya lah yang kita minta madatnya. Maka kita katakan al-madad ya syekhana, tolong limpahkan al-madad itu wahai tuan guru. Walaupun dia sudah mati secara jasad. Ini pertanyaan yang sering kita tanyakan, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Kalau tubuh ini mati, ruhnya mati enggak? Benar. Kalau Syekh Saman tubuhnya ditanam di Baqi, ruhnya ikut ditanam enggak? Bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Masih diberi rezeki sama Allah. Kalau kita kan berhenti rezeki di sini. Kalau mereka di sana udah nggak mikirin anak istri. Makanya tasarruf aulia ba'dal maut asra wa ajdar min hayatihim. Ya. Ketika mereka sudah meninggal, itu lebih cepat nyampenya daripada masih hidup. Itu para aulia. Coba aja. Coba tawasulannya yang benar. Ka'bah Gurus kumpul ke Datuk Kalampayan. Rasakan, ya. Itu lebih dahsyat. Bisirri sirri tamsi bil ama bikanzikal makhfi bil haba. Dengan sir rahasia, sirri tams, sir kefanaan, ketiadaan bil ama, pada alam yang disebut alam al-ama. Apa arti alam al-ama? Nah, yang biasa baca tapi nggak paham-paham, eman. Ini malam ini kita buka, ya. Nanti silakan diulang-ulang. Ini ya, videonya disebar nggak Paman? Disebar aja Paman, nggak apa-apa, ya. Eman, udah dibaca bertahun-tahun, masa nggak paham isinya? Saya pertama baca ini merinding langsung jazab, langsung jirim kita. Ekstase kita langsung baca kitab ini. Ini udah bacanya kesekian kali, jadi diam-diam saya mengkhatamkan ini berkali-kali. Bisir tams bil ama, dengan sir dirimu sebelum alam dicipta, sebelum aras dicipta, sebelum langit bumi dicipta, kita sudah ada belum? Sudah, sir namanya sir tamas. Nama alamnya apa? Alamul ama. Nah, ini coba perhatikan. Bumi, langit, kursi Allah, aras. Aras itu dicipta 4.000 tahun setelah Nur Muhammad SAW. Begitu kata Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Sirrul Asrar. Berapa ribu tahun? Ini ribu tahun cahaya loh, cahaya Nur Muhammad SAW. 4.000 tahun sebelum aras itu Nur Muhammad SAW. Maka per 1000 ini ada. Setelah Nur Muhammad, Allah teteskan al-ma al-Muhammadi, air. Bukan air yang kita lihat sekarang. Itu al-ma al-mutlaq. Al-mutlaq. Setelah itu, maka yang pertama Allah ciptakan setelah nur air. Setelah itu ama. Nah, ada ulama yang membalik, ama dulu baru air. Apa arti ama? Air. Coba lihat air kalau kena panas nguap nggak? Nah, uap itu bahasa Arabnya ama. Dari uap itu Allah ciptakanlah aras. Jadi aras itu tidak langsung dari Nur Muhammad SAW.
nggak langsung. Tubuh ini nggak langsung juga dari Nur Muhammad SAW. Tubuh ini dari 4 unsur. Apa aja unsur di tubuh kita? Ya, kenal diri, kenal ilahi. 4 unsur di badan apa aja? Yang paling berat dulu, tanah, air, api, ada angin nggak? Oke. Kalau lagi marah, panas nggak badannya? Bener. Kalau lagi demam, dingin nggak? Ya. Masuk angin nggak? Ya. Itu melayang apa duduk? Duduk ya? Coba bisa loncat nggak? Nggak bisa, karena berat massa tubuh ini itu berat massanya tanah. Maka dia gerak tanah itu ke bawah. Gerak tanah itu ke bawah. Kalau api kemana? Ke atas. Oke. Gabungan 4 itu jadilah tubuh ini. 4 ini diciptakan dari kalam Allah kun. Kun itu, ini rumus-rumus, paham gak paham, tasdik aja, percaya aja lah ya. 4 ini dari kalam Allah kun. Apa kata Allah? Inni khaliqun basharan min tin. Ya, surat Shad. Sungguh aku ciptakan manusia daripada unsur tanah lebih dominan. Kan ini unsur tubuh lebih dominan. Kayak 4 anasir dari kalam apa? Kun. Kun fa. Allah katakan kun, kaf dan nun. Nah, itu ada rahasianya tapi kita nggak boleh buka malam ini. Ya. Jadi kata dukun itu sebenarnya sakral, cuma kata dukun sekarang sudah menjadi tidak enak, jadi negatif. Ya. Dukun itu kalau bahasa orang dulu kudu kun gitu. Kudu itu mesti dikunkan. Kun kana yakunu kaunan. Fi'il amarnya kun. Hendaklah engkau mesti menjadi ada. Hendaklah engkau ada. Fayakun, maka dia menjadi ada. Paham gak tuh ya? Ya, semoga paham lah. Walaupun akalnya tak paham, insya Allah ruhnya menikmati. Ya, maka ruh itu cukup mendengar, gak usah dipikir-pikirkan amat. Ya, dari kun, nah kun itu adalah buah daripada sifat Allah, kudrat dan iradat. Kudrat iradat Allah itulah yang Allah tajallikan pada Lauh Mahfuz. Namanya ada di Lauh Mahfuz. Kita duduk begini malam ini, itu sudah ada di Lauh Mahfuz. Hukum Lauh Mahfuz bernama hukum takdir. Takdir kun, takdir kudrat iradat. Kan sifat Allah masih banyak. Kudrat iradat. Di aras ada lagi ketentuan Allah. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Itu takdir aras. Kasih sayangku lebih dahulu daripada murkaku. Kalau Lauh Mahfuz, orang salah disiksa, orang benar diberi pahala. Itu hukum apa? Hukum Lauh Mahfuz. Nanti sorga neraka, karena gak jauh dari Lauh Mahfuz, di sampingnya ada sorga neraka. Di atas surga ada aras. Kata yang punya aras, siapa yang punya aras? Rahmatku, kasih sayangku lebih dahulu daripada murkaku. Makanya Nabi Muhammad SAW diundangnya ke Lauh Mahfuz atau ke aras. Ini bentar lagi kita mau masuk Isra Mi'raj. Nabi SAW diundang ke Lauh Mahfuz atau ke aras. Ke aras. Maka al-arsyu baitur rahman. Aras itu tempat menyembah yang maha kasih. Jadi ngapain Nabi di aras? Bukan ngeliat-ngeliatin aras kayak gini nih. Ini siapa yang buat nih paman, bagus sekali nih. Emang begini nih orang yang senang sama ilmu ma'rifat ini. Ya dibuat kayak langit walaupun langit-langitan ya. Nabi Muhammad SAW sampai di puncak aras beliau sujud.
Karena Allah tidak tinggal di arasy. Arasy itu makhluk. Allah tidak menempati makhluk. Karena sebelum arasy ada makhluk bernama ama, sebelum ama ada ma, sebelum ma ada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pusing. Nanti diulang-ulang dicatat, Pak. Saya ngaji begini nyatet, dokter loh nyatet. Ini nggak ada yang nyatet saya lihat. Ya pulang sini bisa hilang. Nanti kalau pulang puter lagi. Ya. Ini ngajinya lama ini. Dari kecil saya ngaji begini. Ya. Oh Masya Allah Habibna. Ya. Ini ilmunya Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini ilmunya Syekh Saman. Ini ilmunya Syekh Arsyad. Ini ilmunya Abah Guru sekumpul. Yang kita buka-buka lagi. Lo antum baca masa gak paham? Masa pian baca gak paham? Jangan sampai kal himar yahmilu asfara, seperti himar yang membawa kitab, tumpukan kitab, gak ngerti apa yang dibaca. Itu pantangan ahli ma'rifat. Gak ngerti bahasa Arab gak apa-apa, tapi tahu ini kira-kira maksudnya begini. Ya. Ini sampai jam berapa nih Paman? Udah jam 11. Dikit lagi ya. Masih kuat? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini tawassul. Jadi tawassul itu dimulai dengan nama Allah, dengan sifat Allah, dengan sir yang ada di alam ama sebelum arasy dicipta, wa bikanzikal makhfi bil haba, dan di alam kanziyah makhfiyah, alam yang tersembunyi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam kalam ilhaminya para aulia, kuntu kanzan makhfiyan, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Allah itu enggak mudah dikenal karena tersembunyi, tapi dengan adanya para aulia maka ia mudah dikenal. Bi awwalil barizil wujud min alimil ghaibi ila syuhud, bertawassul dengan makhluk yang paling pertama keluar, muncul. Awwalil bariz, yang pertama bariz, baraza buruzan, artinya dia pertama muncul. Siapa itu? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lil wujud, kepada alam, min alamil ghaib ila syuhud, dari alam yang tidak tampak, yang gaib, ke alam yang tampak. Biman tawa fi ilmikal masud wa ma hawahul qaun min maknun, sepengetahuan engkau ya Allah. Itu terjemahan bebasnya. Baru udah bicara Nur Muhammad SAW, baru turun ke arasy. Bil arsy bil farasi wa bil aflaki wa bil alamil asna wa bil amlak. Boleh juga tawassul dengan arasy, tapi bukan arasnya, tapi ke rahmat Allah yang ada pada arasy. Saya mau tanya Bapak Ibu, ya, menurut pian lebih mulia Nabi Muhammad SAW atau arasy? Kemarin saya nanya para ustadz, lebih mulia Ka'bah atau Nabi Muhammad? Serentak mereka menjawab Ka'bah lebih mulia. Dia harus ngaji dulu di kampung Banua ini ya. Masa Ka'bah lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW? Pantaslah mereka ziarah ke Ka'bah, tapi tidak ziarah kepada sang Nabi Muhammad SAW, yang karena berkah beliau Ka'bah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lebih mulia Nabi Muhammad SAW atau arasy? Pantaslah orang awam Banjar aja udah ngerti ma'rifat ya. Ngeri nih orang ma'rifat nih Habib. Ya guru ya. Ini pembicaraan ma'rifat tapi oleh orang Banjar ngaji kecil itu begini. Ya, obrolan-obrolan santainya sudah begitu. Ya, semoga Allah memberkahi negeri kita semua, wabil khusus negeri Banjar. Amin. Dan saya sedih, di kampung saya ilmu begini udah mulai kritis. Ya. Semoga
nanti teman-teman saya mulai lagi buka kajian ini ya. Amin ya rabbal alamin. Bisirri jam'il jam'i bil fana wal mahwi was sahwi bil baqa wa bi nuqtatid da'iratil musyirah li wahdatil mazahiril katsirah. Ini saya nggak terjemahin semua ya, karena ada terjemahan yang nggak boleh diterjemahin di sini. Sahwi, fana, mahwi itu nggak usah lah. Ya Habib ya panjang nanti saya dimarahin Habib Ali nanti. Nah, langsung aja binuqtatid da'iratil musyirah li wahdatil mazahiril katsirah. Ini kenapa boleh? Karena kita baca tiap hari. Bismillah. Ba. Coba lihat ba itu. Aslinya kalau nulis itu ba alif sin mim. Ba alif sin mim. Udah kebayang? Tapi di Quran ditulisnya alif dulu atau ba dulu? Alif dulu atau ba dulu? Alif, ba, sin, mim. Benar gak? Alifnya dibaca gak? Kenapa tidak dibaca? Karena sudah diturunkan kepada titik di bawah ba. Ilmu apa lah ini ya? Kata orang seberang, ini ilmu apa lah yang dijelasin? Ahlus sunnah, padahal ngakunya ahlus sunnah. Nih coba lihat, kata Abah Guru Sekumpul. Ini kata beliau. Ini kitab ditulis hadza fi bayan sihhati tawassul was istighasah wa talabi syafa'ah ala madhhabi ahli sunnati wal jamaah. Ini kitab tawassul dengan ilmunya ulama mazhab ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kalau ada orang aswaja nanya, itu apa lagi itu titik-titik di bawah ba? Apalagi itu Nur Muhammad? Masa di negeri jiran ada yang ngomong yang ngaji Nur Muhammad itu orang Majusi? Ya salam, doktor itu. Doktor ngomong begitu. Mufti ngomong begitu di Malaysia. Pantaslah sebagian wilayah di Malaysia itu sembarangan berfatwa. Pantaslah banyak sahabat saya para ulama ahli hakikat di sana difatwakan sesat di sana. Tapi Abah Guru juga dulu difatwakan sesat ya. Ya alhamdulillah. Syekh Saman di Madinah juga difatwakan sesat sebentar. Kita doakan kolbu para mufti ini Allah buka. Jangan sembarangan. Kalau nggak paham, uskut. Dalilnya jelas. Wala taqafu ma laisa laka bihi ilm. Kalau kamu tidak paham, diam. Ahsan. Ya, saya lihat teman-teman saya namanya ditulis di fatwa sesat gitu. Ya salam. Karena dia mengkaji kajian Nur Muhammad SAW. Kata si mufti apa? Itu orang Majusi. Orang Majusi itu Tuhannya dua, Tuhan gelap sama Tuhan nur, cahaya. Itu nur itu tuh kajian Nur Muhammad. Ya salam ya akhi. Katanya ngaji kitab. Masa nggak tahu Nur Muhammad ada dalam tafsir Ibnu Abbas? Ibnu Abbas sahabat Nabi atau bukan? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma langsung ngaji kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka kajian Nur Muhammad bukan buatan Syekh Saman, bukan buatan Syekh Arsad Datuk Kalampayan, bukan buatan Abah Guru Sekumpul. Bukan, itu langsung dari Nur, sang punya Nur Nabi Muhammad SAW. Beliau berdoa, Allahumma ja'alni nura. Hadis sahih Muslim. Ya Allah jadikan aku nur. Wa fi qalbi nur, ada nur di dalam nur. Nurun ala nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pertegas setegas-tegasnya kajian Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kajian ulama hakikat ma'rifat di kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Fal inkar ala haza jahlun laisa bikufrin lakinnahu jahlun. Ya. Orang ingkar ilmu ini kita nggak bilang dia kafir, kita nggak bilang juga dia sesat seperti mereka menyesatkan kita. Cukup kita katakan ente nggak mengerti. Jahlun. Ya, cuma kalau bahasa Arabnya kan jahilun. Wal jahil qabih.
Itu tercela sekali kejahilan itu. Masih kuat? Bener nih, lebih mulia Nabi Muhammad Pak Aras? Nur Muhammad kajian Ahlus Sunnah apa kajian Majusi? Ya udah lanjut. Binuqtatid dairah al-musyirah, dengan titik ad-dairah yang dia melingkar bulat, al-musyirah yang mengisyaratkan liwahdatil mazahiril katsirah, memandang yang satu tampaklah yang banyak, memandang yang banyak kembalilah kepada yang satu. Kalau ada orang puji kita, ada orang caci maki kita, itu orang itu namanya mazahir al-katsirah. Itu orang banyak. Siapa yang mengizinkan mereka buat? Siapa yang membuat mereka bisa berbicara begitu? Baik puji ataupun benci, baik puji ataupun bully, semuanya menunjukkan gerak Allah yang Maha Esa. Maka jangan jumawa kalau dipuji, jangan sedih patah hati kalau dicaci. Biasa aja, itu semua kerjaan ilahi Rabbi. Ya, gimana? Masih sedih kalau dibully orang? Saya tiap hari dibully orang. Ya, biasa-biasa aja tuh, tambah gemuk. 90 berat saya sekarang. Nggak stres, malah senyum, malah saya terima kasih sudah membuli. Ya, yang memuji, pujianmu sebenarnya kepada sifat Allah yang Allah tempelkan kepadaku, bukan kepadaku. Ana ar-razi min ma'in mahin. Ini al-fakir, ini dari air yang hina. Sedangkan yang engkau puji itu sifat Allah yang ditempelkan kepada makhluk hina ini. Kalau ada orang menghina kita, betul lah kita terhina. Kita dari air yang hina. Ada yang dari emas, saya ambil tulangnya. Hah? Ibu ada yang dari emas? Ayo kita akad aja langsung. Mau ngambilin emasnya. Gak ada kita dari emas. Gak ada kita dari emas. Kita dari air yang hina. Air ini pun lebih mulia daripada air itu. Berani minum air itu? Ya, kalau air ini mau berani minum gak? Bismillah. Modus. Allahumma sholli ala siasat. Oleh karena itu, bagi ulama ahli ma'rifat, titik di bawah ba, itulah inti dari ilmu ma'rifat, itulah inti dari kalam Allah, itulah inti dari Al-Quran. Kalau tidak benar basmalahnya, tidak benar sampai kul a'udzu binnasnya. Kenapa ada orang ria? Dia mengira itu perbuatan dia. Orang ria, nah ini hati-hati, ini saya bukan lagi mau ngata-ngatain yang nyalek nih. Kayaknya teman paman banyak yang nyalek nih paman ya. Gak usah jadi orang lain, jadi diri sendiri. Diri kita ini mahligai sifat dan nama-nama Allah. Buka saja itu. Buka itu dalam diri kita semua. Dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka ulama kita dulu ada yang mengijazahkan baca Bismillah 11 kali. Jadilah itu dalam Rotibul Atas. Tapi 11 itu sudah diringkas aslinya 111 atau 110 atau 120 tergantung imamnya. Baca itu, lalu kemudian dalami maknanya, ikutin gerakannya. Intinya ada pada Rahman, Rahim. Rahman, orang benci sama kita aja kita sayang sama dia. Rahman itu sayang kepada orang yang dia nggak sayang sama kita, itu Rahman. Kalau Rahim sayang kepada orang yang dia emang sayang sama kita. Itu beda Rahman dengan Rahim. Allah itu karena masih sayang kepada orang yang benci kepadanya, yang menyekutuinya, maka Allah masih memberi rezeki orang yang syirik. Benar gak? Orang syirik kalau kita
ada orang menduakan kita, bisa-bisa nih ibu-ibu ini kalau diduakan oleh bapak ketahuan nggak ridho, bisa jadi nggak ada sarapan pagi besok pagi, betul nggak? Nggak ada kopi santai besok pagi, kecuali yang sudah ridho. Ma fi qahwah wala qahwa wala syahi. Inilah yang menjadi sir daripada kitab ini. Jadi risalah ini sampai di sini cukup. Setelah ini boleh kita acak, ambil 1-2 nama, udah kita tutup pengajian. Jadi nuqtah dairah. Coba perhatikan, titik di bawah ba itu sebenarnya di dalamnya itu ada lingkaran. Ada, itu yang disebut nuqtah dairah. Maka di sini kalau di kitab beliau halaman 11 Abah Guru itu ditulis, dibuat, coba bayangkan lingkaran. Sudah terbayang? Di tengahnya ada ruang, betul? Nah, itulah rahasia, ilmu rahasia di situ. Saya baru boleh nyebutnya sampai di sana. Ya. Nanti kapan lagi kita buka kenapa dan apa isi di dalam. Nah, kenapa satu titik itu sebenarnya kalau orang paham Bismillahirrahmanirrahim sama dengan mendapatkan sir semuanya Quran. Bukan membaca Quran loh ya. Sir membaca Quran ada di Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang benar baca Bismillahirrahmanirrahimnya, lewat Bismillah semua karamah Allah buka. Maka sekarang saya nggak tertarik lagi dengan keramat-keramat, karena itu mainan waktu kecil. Bukan mainan, dimainkan Allah. Belum pakai Rahman Rahim, baru Bismillah. Allah takdirkan al-fakir ulun menyaksikan keajaiban-keajaiban Bismillah yang tidak mungkin kita ceritakan di kalangan awam. Ya, nanti dikultuskan, nanti dikira saya ini dewa nanti ya. Apa makna titik? Pandanglah titik dan perhatikan semua huruf itu adalah gabungan dari titik-titik. Coba lihat, titik dibuat 7 dari atas ke bawah. Kalau digaris jadi alif bukan? Itu berapa titik? Ada tuh. Jadi alif itu berapa titik? Ada ilmunya. Dan itu yang dipanjang lebarkan oleh Abah Guru sekumpul dulu, ya, yang dijelaskan dengan baik oleh Imam Al-Jili, ya, yang oleh orang yang ngaku aswaja mereka mengatakan Al-Jili sesat. Ya salam, wali kutub ente bilang sesat, ya. Yang sesat ente apa? Syekh Abdul Karim Al-Jili. Lalu sampailah beliau menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW, ya, terus, ya, setelah itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Mustafa Al-Bakri Dzil Iqani wa bil Badawi wa Ahmad Ar-Rifai wa bid Dasuqi Tawil Al-Ba'i. Ya. Nah, kita ambil satu saja. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nama beliau sudah cukup sebenarnya menunjukkan nama besarnya. Tapi apa sir beliau? Yang sering orang dengarkan, Syekh Abdul Qadir itu didatangi syaitan, lalu syaitan mengaku jadi Tuhan, benar nggak? Kisah itu cuma sekali. Kisah yang sebenarnya beliau berkali-kali bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebutkan dalam kitab Al-Fathur Rabbani, dan setiap wali yang mengalami yang dialami oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, mereka faham itu. Bahwa Syekh Abdul Qadir Jilani hampir setiap hari, setiap malam bertemu dengan musyahadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika beliau sedang bab tamas mahu wa sahu, ya, ketika beliau sedang fana, apa kata beliau? Ini orang wali lagi mabuk. Mabuknya wali bukan minum tua. Mabuknya wali itu wali lagi kasmaran sama Allah. Maka ngomong begitu semua, ngomong aneh-aneh. Itu yang dulu orang ingkari.
Abah Guru kumpul mengatakan apa tentang wali, sayalah pemimpin para wali. Pernah kan beliau ngomong begitu? Itu namanya jirim Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani minjem lisan beliau. Orang nggak terima karena nggak paham ilmunya. Ya. Kok bisa Syekh Abdul Qadir minjem? Kan Syekh Abdul Qadir mati. Ya salam, ya akhi, ya. Menurut Pian, kenapa ada orang kesurupan? Kok bisa jin ngomong lewat orang kesurupan? Lebih hebat jin apa wali? Lebih hebat jin ifrit apa Syekh Abdul Qadir Jilani? Jika jin ifrit atau jin biasa itu bisa minjem lisan orang, masa wali nggak bisa? Masa wali nggak bisa? Masa nabi nggak bisa? Ya. Maka mohon maaf, orang-orang yang mukasyafah Allah bukakan kolbunya sering melihat Syekh Arsyad Al-Banjari itu masih ngomong lewat orang tertentu, dipinjam lisannya. Cuma orang gak sadar. Yang sadar yang Allah buka. Kenapa? Jika jin bisa minjam lisan orang, maka aulia Allah aula bihi, lebih utama, lebih bisa lagi. Kalau nggak percaya buka lagi Al-Insan Al-Kamil. Ada semua di kitab itu. Ada semua di kitab itu, ya. Yang nggak paham nanti bisa kita tunjukin di bagian mananya. Ya. Cuma itu kitab tebal setebal ini. Kalau dikaji di Mahligai keburu paman turun. Syekh Abdul Qadir Jilani saat beliau sedang sakar mabuk ma'rifat kewalian, apa kata beliau? Lagi duduk begini, kalian saksikan, kata beliau, semua wali itu di bawah telapak kakiku. Yang hadir ada sekitar 40 orang, di antaranya ada imam wali majzub namanya Qutaib Alban, gurunya Salahuddin Al-Ayubi yang menang perang salib dan menguasai Al-Quds. Maka kalau menguasai Al-Quds, pakai lagi ilmunya Syekh Abdul Qadir Jilani. Kita menjelaskan itu belum selesai, orang sudah gak terima, dikira saya anti Palestina. Tidak. Di dalam diri saya cinta, hubbu Palestina, mungkin lebih cinta dari ente yang ngomong ngamuk di luar itu. Karena kita faham kemenangannya Syekh Qutaib Alban yang membimbing Salahuddin Al-Ayubi. Kemenangannya mesti bermakrifat. Kalau nggak makrifat nggak bisa. Nggak bisa dengan infial, dengan marah-marah nggak bisa. Donasi cuma 1.000, 2.000, sejuta, 2 juta, mungkin beberapa orang dan 10, 20 itu udah ngerasa berjuang. Belum. Perjuangan tidak hanya di situ. Ad-doa silahul mu'min. Doa jangan berhenti, jangan marah-marah dulu. Ente marah-marah, doanya nggak naik. Baru donasi sedikit sudah merasa berjuang, riya namanya, syirik khafi. Biasa aja. Kita semua juga ingin menjadi pejuang kok di Al-Quds. Tapi tunggu saatnya, ada masanya. Kita nggak ada yang takut untuk berjuang, jihad tuh nggak ada. Tapi jihad dalam ilmu syariat Ahlus Sunnah wal Jamaah, fi makanihi wa fi zamanihi, ada tempat dan waktunya. Dan coba saksikan, tidak ada mujahid yang berhasil zaman dulu kecuali mereka mengikuti manhaj Syekh Abdul Qadir Jilani. Kecuali yang sebelumnya tentu ikut manhaj sebelumnya. Itu 40 orang, percaya atau tidak? 10 orang, 40 orang tadi langsung datang sungkem ke Syekh Abdul Qadir Jilani, kakinya Syekh Abdul Qadir ditaruh di pundaknya. Itu wali kutub semua, 40 orang itu wali kutub semua. Ya. Itu Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya barangkali itulah ya. Sudah mau jam 12. Cukup dulu lah. Nanti lain waktu kita bahas yang lain lagi. Bapak Ibu yang muliakan Allah, di ujung sebagai penutup
ada beliau menyebutkan nama-nama Allah ya. Ya Hayyu ya Qayyum ya Qahhar ya Ali ya Azim ya Jabbar. Coba sama-sama. Ya Hayyu ya Qayyum ya Qahhar Aliyu ya Azim ya Jabbar. Nah, sebelum selesai saya ijazahkan satu zikir saja. Kenapa zikir kita tidak nikmat? Kenapa sholawat tidak lezat? Kenapa kalau ngaji makrifat sulit mencerna? Itu karena hijab kolbunya belum dibuka. Maka untuk membuka hijab kolbu, amalkanlah ya Hayyu ya Qayyum dengan cara yang khas. Caranya dibaca 40 kali ba'da sholat. Ya, ba'da ya Hayyu ya Qayyum ya Hayyu ya Qayyum. Wahai yang maha hidup, hidupkan kolbuku. Wahai Qayyum yang maha ada, yang mengurus dirinya sendiri, yang mengurusi seluruh alam semesta, yang menghidupkan jiwa yang mati, kolbu yang keras. Hidupkan kembali kolbuku. Ya Hayyu ya Qayyum. Ditutup dengan yang dibaca kebanyakan muazin-muazin di Banjar. Ya Hayyu Qayyum birahmatika astaghits, la ilaha illa anta. Ya. Kenapa di ujung hadirkan dulu namanya, terasalah yang punya nama, barulah pantas mengatakan anta. Jadi kalau kita bilang la ilaha illa anta, belum terasa Allah yang punya nama, itu namanya burung beo. Burung beo, apa yang dia dengar, itu yang dia baca. Dan Allah tidak menerima min qalbin ghafil, doa orang yang lalai. Maka diulang-ulang, berapa kali ya Hayyu Qayyum? Ya, amalkan ya, mulai dari syahadat, baca ya Hayyu Qayyum 40, 41-nya, birahmatika astaghits la ilaha illa anta, ditutup sholawat, walaupun cuma sekali. Doa kepada Allah dengan bahasa sendiri, ya Allah buka mata hatiku, izinkan hatiku untuk menikmati makrifat, sholat, sholawat, sebut aja. Nanti rasakan kalau maulid bisa nangis. Kalau mahal qiyam bisa merasakan Nabi SAW hadir. Insya Allah. Kalau enggak minimal dikasih mimpi sekali seumur hidup sebelum meninggal. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Fa'ajaztukum ayuhal ahibba hazil azkar al-mawrusa al-muttasila an masyaikhina immatina. Ya, ijazah. Al-Fatihah.